Bapak Ibu akan kami kirim link presensi dan biodata di chat. Nah, silakan Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk menulis biodata dan juga presensi yang akan kami bagikan. Sambil kita menunggu, silakan untuk yang ingin bertanya, antrian selanjutnya mungkin Pak Wid. Ya, ini dari SMP Batik, Erni. Oke, Bu Erni, Ya. sudah siap Bu Erni untuk bertanya? Silakan Bu Erni. Ya, Bapak, terima kasih silakan. Bapak. Sebentar Bapak Ibu silakan untuk ditulis daftar hadir, biodata hadir dan link absen yang sudah saya kirim agar tidak tertumpuk dengan chat-chat yang lain. Oke, silakan Bu Erli untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Cokorda. Terima kasih Bapak dan terima kasih Pak Cokorda. Perkenalkan saya Erni Purwanti dari SMP Batik Surakarta Bapak. Ini kebetulan sekolah kami sudah sekolah penggerak Bapak. Jadi untuk kelas 7-nya sudah menerapkan kurikulum sekolah penggerak juga. Tapi ini Bapak, hanya sedikit saya ingin berbagi sama minta saran Bapak. Jadi untuk yang kelas 7 itu kan sudah kurikulum sekolah penggerak, 89 masih kurikulum K13. Nah, untuk ini saya merasakan beberapa perbedaan Bapak. Jadi setelah kemarin beberapa hari sudah mulai mempelajari filosofi KHD dan kemarin saya menerapkan sedikit di kelas, itu ternyata memang benar apa yang disampaikan sama Pak Cokorda, bahwa anak itu ternyata kodrat alamnya itu ya memang untuk anak SMP itu bermain Bapak. Jadi kalau saya sampaikan dengan rasa gembira, rasa senang, apalagi di mapel saya matematika, anak itu langsung welcome. Yang tadinya misalkan dia takut-takut ingin bertanya, jadi antusias Bapak. Setelah pulang sekolah itu saya diberondong chat banyak sekali. Ibu, saya belum paham materi ini, tolong dibuatkan video, tolong ini. Yang biasanya anak-anak itu tidak mau tanya Bapak, hari kemarin itu langsung saya diberondong WA. Ibu saya ini, oh terima kasih Ibu paham. Mungkin memang ada benarnya Bapak filosofi KHD bahwa kita sebagai guru harus menganggap anak sebagai ini ya Pak Cokorda, sebagai anak kita sendiri. Nah ini saya meminta saran Pak Cokorda, bagaimana kita sebagai guru penggerak juga mengimbaskan ke guru-guru yang lain, agar guru-guru yang lain juga ini Pak, merasakan bahwa filosofi KHD ini benar-benar bermanfaat untuk pendidik ke depan. Begitu Bapak, terima kasih Bapak. Oke, Ibu, terima kasih luar biasa sudah merasakan sendiri bagaimana enaknya anak-anak yang bersemangat mencari gurunya. Iya Bapak, kalau sebelumnya benar. Kan biasanya gurunya, ayo yang WA. PR-nya, kenapa enggak selesai? Ini kok enggak, ya. Jadi sekarang Bu Erni sudah merasakan bahwa anak-anak yang dia termotivasi sendiri, pembelajarannya dia suka dengan pembelajarannya, otomatis ya tugas-tugas mereka selesaikan di kelas, mereka ingin ketemu sama Bu Erni. Aduh, ada pelajaran matematika biasanya kabur ya. Iya Pak. Matematika ini sulit. Bu Erni juga bisa bayangkan betapa enaknya belajar matematika di bawah pohon pisang. Wah, itu saya membayangkan enak sekali itu Pak. Pakai tikar, kemudian Bu saya lapar, tinggal petik ya makan pisang. Jadi ada berapa pisang di sini? Oh ada sekian pisang, berapa jenis pisang yang ada di kebun kita? Coba kita buatkan sebuah diagram di sana. Pisang mana? Kenapa? Rasanya seperti apa? Oh itu udah matematika, perutnya kenyang, pikirannya juga luar biasa, dolanan, kita bermain-main di situ ya. Nah kalau bagaimana kita menyebarkan ini, yang paling mudah adalah jadi dulu trendsetter deh. Trendsetter, setelah Ibu nanti melakukan itu di kelas-kelas Ibu, orang lain pasti akan melihat. Kenapa di tempatnya Bu Erni, anak-anaknya kok senang ya, mau ya pembelajaran matematika. Padahal seperti ini. Nah, ketika ada yang bertanya, mulai kepo kalau anak sekarang bilang, nah, di sanalah kemudian kesempatan untuk Bu Erni, gini loh, nah ini loh yang saya lakukan kepada anak-anak. Karena kata Ki Hajar, anak-anak itu kodratnya bermain. Jadi kalau kodratnya kita penuhi, mereka juga akan melakukan hal yang sama, memenuhi berbagai hal yang ingin kita lakukan. Nah, kita bertahap ya Bu Erni ya. Iya, Bapak. Kemudian setelah Ibu mendapatkan energinya, setelah Ibu mencobanya langsung, Ibu bisa langsung bercerita nanti ketika teman-teman mulai kepo untuk mengetahui gimana caranya kelasnya Bu Erni bisa. Dan apalagi ini matematika.
Iya, Pak. Matematika Bu sulit sekali untuk mengajar anak-anak, dan Ibu Eri berhasil melakukan itu. Tinggal dipromosikan saja nanti kepada teman-teman sekitar. Pasti nanti muncul masalahnya, contohnya ini anak saya nggak mau membuat PR. Apa yang Bapak lakukan? Saya mengajar di dalam kelas gitu. Kemudian pakai papan tulis, saya 2 JP mengajar terus 2 JP. Terus anak-anaknya ngapain? Catat. Ya, anak-anaknya tidak mau. Bosen lari Pak itu. Betul sekali. Mudah-mudahan nanti bisa. Yang penting Ibu konsisten, lakukan praktek baik tersebut. Nanti teman-teman lain akan melihat sendiri dan akan bertanya. Di saat bertanya itulah Bu Erni masuk, kemudian memberikan penjelasan. Dukunglah untuk masuk. Ayo masuk guru penggerak. Bila perlu sekolahnya langsung menjadi sekolah penggerak. Sudah Bapak. Oh, iya, tinggal memajukan saja ini Bapak. Nah, apalagi sudah sekolah penggerak tadi disampaikan, itu udah klop, artinya udah jodoh guru penggerak sama sekolah penggerak. Maka akan luar biasa hasilnya. Oke. Terima kasih Pak Cokorda. Sama-sama. Oke, sudah terjawab ya, Ibu Erni, pertanyaan dari Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Puas ya, oke, sudah plong ya, apa yang sudah ditanyakan, ya, yang sudah ditanyakan langsung dijawab langsung oleh Pak Cokorda. Pak Cokorda, ini mohon maaf ini, sudah ada 337 question and answer ini Pak. Oh iya, luar biasa, banyak sekali ya. Maka saya juga akan bergantian untuk membacakan pertanyaan, dan pertanyaan ini dari Pak Sunarto ini Pak. Ya. Bagaimana sih rekrutmen peserta didik dan juga sistem pengelolaan keuangan di sekolah Bapak sehingga bisa membuat program yang begitu bagus dan begitu menginspirasi. Itu dulu Pak, mungkin bisa dijawab Pak Cokorda. Ya, Pak Sunarto, siapa saja boleh masuk ke sekolah kami. Jadi ada prosesnya, nanti kita interview orang tua, ya, tujuannya memasukkan anak seperti apa, kita tanya juga. Kemudian kita juga memberikan sesi berbicara dengan anak-anak, ya, interview juga sama mereka. Kita juga ada asesmen diagnostik awal untuk menentukan di mana kemampuan anak ini, apa dukungan yang bisa kita berikan nanti ketika mereka masuk, karena informasi semacam itu diperlukan oleh guru yang akan menerima anak ini. Contoh dia masuk di kelas 8, dia gurunya akan mendapatkan informasi lengkap orang tua, harapan orang tua seperti apa, kemudian posisi kognitif anak ini sedang ada di mana, sehingga guru itu nanti di dalam kelas bisa menentukan, oh anak ini berada dalam posisi yang ini, perlu dukungan seperti apa. Jika dia sangat mampu, perlu pengayaan yang bagaimana. Jika sangat belum biasa, masih di belakang, maka perlu pendampingan seperti apa. Nah, informasi awal itu akan masuk di dalam proses rekrutmen anak-anak kami di sekolah. Jadi siapa saja pada dasarnya bisa mendaftar untuk masuk ke sini. Dalam segi pengelolaan, kami adalah yayasan non-profit. Jadi kami memiliki memang yayasan yang kemudian memberikan pengelolaannya kepada manajemen sekolah. Manajemen sekolah itu kemudian menerima SPP dari orang tua siswa. SPP dari orang tua siswa itu kemudian dipakai, ya Bapak Ibu, untuk segala program. Nah, dalam pembuatan program tentunya SPP kalau menggunakan satu sumber tidak akan cukup, ya. Kalau kita bilang programnya ini, kemudian ditambah ini, banyak program yang ada di sekolah, sehingga kita bekerja sama dengan komite orang tua, juga kemudian dengan anak-anak juga kita gerakkan. Kebun yang Bapak lihat tadi, bibitnya tidak semua kita beli dari sekolah. Jadi ketika kita sampaikan, Bapak Ibu, kita berikan ke 600 siswa kami, kita sampaikan informasinya bahwa sekolah sudah mulai membuat kebun komunitas, ini lahannya begini. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin datang menanam apapun, boleh. Berbondong-bondonglah, satu orang bawa bibit pisang, satu orang bawa bibit mawar, satu orang bawa bibit sayur. Kita kumpulkan di sana. Dari sana ada proses pembibitan lagi lebih lanjut. Sehingga memang tadi ada yang sampaikan di pertanyaan, ini gotong royong banget. Iya betul gotong royong. Jadi tidak semua program membutuhkan dana dulu ada baru mau buat program. Tidak. Ketika kita memanfaatkan aset-aset yang ada, yaitu aset-aset orang tua, komunitas kita, kemudian yang yayasan IDEP itu yang saya sampaikan juga adalah aset kita. Jadi aset itu bukan hanya dana. Aset itu semua kekuatan yang kita miliki yang ada di sekolah kita. Siswa juga adalah aset, kemudian guru-guru juga adalah aset yang kita miliki. Ketika kita berkumpul bersama, visi kita jelas.
manfaat kebun ini untuk pembelajaran apa, manfaat kebun ini untuk anak-anak seperti apa, disitulah kemudian kita bersemangat untuk saling bahu-membahu. Sehingga yang saya bilang tadi, komite kebun komunitas itu tidak ada tambahan mendapatkan apa namanya, ini dari anak-anak ya, sumbangsinya semuanya murni dari anak-anak dan orang tua. Kurang lebih itu pengelolaan pembiayaan. Jadi selain ada SPP, kemudian kita tidak menerima dana BOS di sini, Pak Ibu. Jadi kita hanya mengandalkan SPP yang kita punya dan mengandalkan yang tadi komunitas orang tua kita yang ada di sini. Nanti ketika mereka memerlukan, mereka bisa juga mencarikan dana-dana di luar dengan melakukan berbagai kegiatan. Nah, 3 sentra itu sih kuncinya kalau Bapak Ibu ingin tahu. Persatuan 3 sentra ini, sekolah itu berada di tengah-tengah menghubungkan antara keluarga, alam keluarga dan juga alam masyarakat. Jika mungkin juga ada CSA, CLA dari berbagai perusahaan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di sana, asal kita mampu membuat proposal yang memang proposal program yang memang baik dan bermanfaat, maka akan ada bantuan-bantuan semacam itu. Begitu, kurang lebih. Oke, luar biasa sekali. Ini satu lagi Pak, pertanyaan yang saya ambil dari chat question and answer dari 300 berapa? 362 sekarang Pak. Ini yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman calon guru penggerak yang lain ini dari Bu Elo ini. Kan untuk program itu pasti ada tantangannya ya Pak Cokorda ya. Setiap program itu pasti ada tantangannya. Ini bagaimana sih langkah pertama untuk mewujudkan komunitas kebun dan juga tantangan yang harus dipecahkan oleh Pak Cokorda bersama tim itu apa? Ya, tantangan yang paling berat menyamakan visi, Bu. Visi, kenapa perlu kebun? Apa manfaat kebun? Kenapa bukan taman bermain? Kenapa harus kebun? Ya, bagaimana nanti mengelolanya? Awalnya adalah berangkat dari visinya dulu. Karena visi itulah yang kemudian akan menggerakkan teman-teman yang lain. Ketika mereka paham, jadi tantangan utama memang menyatukan visi. Kebunnya seperti apa? Apakah kita memakai pendekatan apa? Seperti yang saya bilang, permakultur adalah salah satu pendekatan tanpa bahan-bahan kimia, Bu. Jadi untuk menentukan itu saja pendekatan apa nih? Permakultur, apa yang modern kemudian dengan bahan-bahan kimia canggih, atau yang mana itu disatukan dulu visinya. Bahkan menentukan nama kebun aja bukan hal yang mudah, Bu ya. Jadi memang yang di awal perlu kita siapkan adalah visinya dulu, kita dapatkan itu, setelah visinya ada, kita lihat siapa yang bisa bergerak dengan kita. Pasti dari 600 anak, kemudian 600 orang tua berarti ya, tidak semua orang tua memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk bisa bergerak bersama-sama pada saat itu. Tetapi pasti ada 1, 2, 3, 4, 5 orang tua yang memang pada saat itu berkesempatan untuk memberikan. Sehingga kita memberikan peluang kepada mereka untuk berkontribusi. Jadi kontribusinya banyak sekali, baik dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk bibit yang seperti saya sampaikan tadi, ada banyak sekali Bu kontribusinya. Jadi ketika tantangan awal yang paling berat adalah menyamakan persepsi, menyamakan visinya dulu. Itu kalau sudah dapat, sudah jelas, maka yang lain akan mengikuti pergerakannya. Oke, mantap, luar biasa sekali. Pak Cokorda, tidak terasa ini. Sebetulnya 60 menit itu ya bukan hal yang lama. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak, saya kira teman-teman dari fasilitator, pengajar praktek maupun calon guru penggerak ini, kalau kita lihat antusiasmenya luar biasa Pak Cokorda. Namun karena waktu kita terbatas Pak Cokorda, mohon maaf sekali Bapak Ibu semuanya, bukan berarti kami itu tidak ingin menampung semua pertanyaan, tapi kalau pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab semua, mungkin 2 hari 2 malam belum selesai Pak Cokorda. Harus kemah di kebun komunitas. Iya. Saya kira nanti bisa komunikasi langsung dengan Pak Cokorda. Tadi untuk nomor HP dan WA itu sudah disampaikan oleh beliau. Sebelum kita akhiri sesi ini Pak Cokorda, silakan Pak Cokorda untuk memberikan closing statement atas paparan materi dan hasil diskusi yang telah kita lakukan. Silakan Pak. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan ini, itu yang pertama. Yang kedua,
saya juga baru mengenal Ki Hajar Dewantara kurang lebih 2017 yang lalu. Pada saat itu ego saya masih tinggi karena saya sudah terbiasa menggunakan kurikulum internasional. Saya berpikir Ki Hajar Dewantara ini siapa ya? Kalau hanya sekedar menggunakan Tut Wuri Handayani saja kok bisa jadi bapak pendidikan? Dimulai dari pertanyaan tersebut, saya meluncur membaca beberapa buku yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dari buku tersebut baru saya merasa tertampar sekali. Oh, ternyata pemikiran beliau 100 tahun yang lalu, Bapak Ibu, masih sangat relevan hari ini, dan saya pikir 100 tahun ke depan itu juga masih sangat relevan. Pemikiran beliau jenius, kalau saya bisa bilang, karena 1928 waktu itu mungkin saya sedang berada di dunia yang mana ya, kita semua mungkin sedang berada di antah berantah, kemudian dari berbagai kesulitan yang ada, Ki Hajar Dewantara berhasil menetapkan dasar-dasar filosofi sebuah pendidikan di Indonesia, yaitu untuk menjadikan nanti generasinya muda merdeka. Jadi ada merdeka di sana, kata merdeka dengan syarat-syarat, lahir dan batinnya tidak ada terperintah, mampu berdiri di atas kaki sendiri, dan juga tertib mengatur hidup mereka di dalam konstruksi di mana mereka tahu bahwa kemerdekaannya mereka dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Filosofi Ki Hajar Dewantara tinggi, tetapi kemudian saya berikan pemaparan kepada Bapak Ibu, bahkan untuk kebun saja kita bisa menarik filosofi Ki Hajar Dewantara membumi seperti kata Fitrio. Saya persilahkan Bapak Ibu mencoba membumikan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah masing-masing, dan semoga berhasil semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu. Oke, luar biasa closing statement yang telah disampaikan oleh Pak Cokorda. Untuk melengkapi closing statement tersebut, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan penting sari dari simpulan kegiatan ini, bahwa yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara itu harus dibumikan dalam program-program yang menyenangkan ya Pak ya. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada siswa itu berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas. Kemudian guru sebagai fasilitator itu harus memfasilitasi potensi kodrat alam dan kodrat zaman, dan juga filosofi Ki Hajar Dewantara adalah intinya adalah menjadi manusia merdeka. Oke, terima kasih sekali kami sampaikan kepada Pak Cokorda. Bapak Ibu jangan lupa bagi yang belum mengisi daftar hadir dan biodata, silakan untuk mengisi. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Cokorda yang telah berkenan berbagi informasi implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dalam program pendidikan guru penggerak. Terima kasih juga atas perhatian dari Bapak Ibu fasilitator, kemudian pengajar praktek dan juga calon guru penggerak angkatan 4 jenjang SMP yang dari awal hingga akhir tetap stay-tune, tetap bersama kita, dan ternyata luar biasa materi ini tidak ada yang sia-sia, semuanya menjadi inspirasi. Semoga materi yang kita peroleh ini semakin menambah motivasi dan amunisi bagi kita agar lebih bergerak dan menggerakkan diri dan orang lain untuk mewujudkan merdeka belajar. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu halnya acara itu ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, untuk kegiatan ini sekaligus kita tutup bersama-sama. Semoga sukses selalu untuk Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 4. Selamat berjuang calon pemimpin masa depan, pengubah paradigma pembelajaran. Terima kasih banyak sekali Pak Cokorda, terima kasih kepada host Pak Agung dan juga Pak Wid. Kita tutup untuk sesi ini. Selamat beristirahat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.